Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 11 Agustus 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, agar kehidupan kami yang dipenuhi Roh Yesus dan memiliki karakternya menjadi kuasa yang mempengaruhi sesama kami, sehingga mereka datang dan bertobat kepadamu. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Abigail Silitonga. Kepada Saudari Abigail, kami persilahkan. Renungan kita malam ini tanggal 11 Agustus 2026 berjudul Pengaruh yang Terus Meluas. Ayat intinya terdapat di Titus 2 ayat 7 dan 8. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Gunakanlah perkataan yang sehat dan tidak bercela. Kehidupan Kristus merupakan pengaruh yang terus meluas, tanpa batas, bagaikan lautan yang tak bertepi, suatu pengaruh yang menghubungkan Dia dengan Allah dan dengan seluruh umat manusia. Melalui Kristus, Allah telah mengaruniakan kepada manusia suatu pengaruh yang membuatnya mustahil hidup hanya untuk dirinya sendiri. Secara pribadi, kita terhubung dengan sesama, menjadi bagian dari keseluruhan besar milik Allah, dan kita memikul tanggung jawab satu terhadap yang lain. Tidak seorang pun dapat hidup terlepas dari sesamanya, sebab kesejahteraan setiap orang memengaruhi orang lain. Tujuan Allah ialah agar setiap orang menyadari bahwa dirinya penting bagi kesejahteraan sesamanya dan berusaha meningkatkan kebahagiaan mereka. Melalui suasana yang kita ciptakan di sekitar kita, setiap orang yang berhubungan dengan kita dipengaruhi, baik secara sadar maupun tidak sadar. Perkataan kita, tindakan kita, cara kita berpakaian, perilaku kita, bahkan ekspresi wajah kita, semuanya memberikan pengaruh. Apabila melalui teladan kita, orang lain dibantu untuk mengembangkan prinsip-prinsip yang baik, kita memberi mereka kekuatan untuk melakukan kebaikan. Selanjutnya, mereka akan memberikan pengaruh yang sama kepada orang lain, dan orang-orang itu kepada yang lain lagi. Dengan demikian, melalui pengaruh kita yang seringkali tidak kita sadari, ribuan orang dapat menerima berkat. Karakter adalah kuasa. Kesaksian yang tenang dari kehidupan yang sejati, tidak mementingkan diri sendiri dan saleh memiliki pengaruh yang hampir tidak dapat ditolak. Dengan menyatakan karakter Kristus melalui kehidupan kita sendiri, kita bekerja sama dengannya dalam tugas menyelamatkan jiwa-jiwa. Hanya dengan menyatakan karakternya dalam kehidupan kita dapat bekerja sama dengannya. Dan semakin luas lingkup pengaruh kita, semakin besar pula kebaikan yang dapat kita lakukan. Apabila mereka yang mengaku melayani Allah mengikuti teladan Kristus dengan menerapkan prinsip-prinsip hukumnya dalam kehidupan sehari-hari, apabila setiap tindakan menjadi kesaksian bahwa mereka mengasihi Allah di atas segalanya dan mengasihi sesama seperti diri sendiri, maka gereja akan memiliki kuasa untuk menggerakkan dunia. Namun, jangan pernah dilupakan bahwa pengaruh juga dapat menjadi kekuatan yang membawa kepada kejahatan.
Kehilangan jiwa sendiri adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Tetapi menyebabkan jiwa orang lain binasa jauh lebih mengerikan lagi. Hanya melalui kasih karunia Allah kita dapat menggunakan karunia pengaruh ini dengan benar. Demikianlah bacaan renungan kita pada malam ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Abigail. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Renungan malam ini berjudul Pengaruh yang Terus Meluas. Kita sudah sering mendengar kata pengaruh ini. Apa yang dimaksud dengan pengaruh? Menurut Kamus Webster, pengaruh adalah suatu kuasa yang bekerja secara tidak terlihat, tetapi dapat diketahui melalui dampak yang dihasilkannya. Sejalan dengan Kamus Webster, Roh Nubuat di dalam Medical Missionary Work, halaman 10, paragraf 3 berkata, pengaruh adalah suatu kuasa yang kita berikan kepada orang lain, dan pengaruh itu merupakan hasil dari pikiran dan tindakan kita. Setiap kehidupan meninggalkan pengaruh. Kita mempengaruhi orang lain melalui perkataan dan perbuatan. Pengaruh yang baik dapat terus meluas dari kita kepada orang lain, demikian juga sebaliknya dengan pengaruh yang buruk. Karena itu, Rasul Paulus menasihati Titus untuk menjadi teladan dalam berbuat baik. Sebagaimana di dalam ayat inti renungan malam ini, Titus 2 ayat 7 dan 8. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Gunakanlah perkataan yang sehat dan tidak bercela. Kehidupan kita bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tetapi juga tentang kehidupan yang dapat dilihat oleh orang lain. Pengaruh kita mungkin kecil di mata manusia, tetapi di tangan Tuhan pengaruh itu berkembang jauh melebihi apa yang kita bayangkan. Namun, pengaruh juga dapat digunakan secara salah. Dalam suratnya ke Jemaat Korintus, Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 231, paragraf 6, memberikan peringatan yang sangat serius bagi kita. Namun, jangan pernah dilupakan bahwa pengaruh juga dapat menjadi kekuatan yang membawa kepada kejahatan. Kehilangan jiwa sendiri adalah sesuatu yang sangat mengerikan, tetapi menyebabkan jiwa orang lain binasa jauh lebih mengerikan lagi. Hanya melalui kasih karunia Allah, kita dapat menggunakan karunia pengaruh ini dengan benar. Pengaruh dapat digunakan untuk kebaikan maupun kejahatan, karena dampaknya dapat mempengaruhi kehidupan orang lain. Kita harus menggunakannya dengan penuh tanggung jawab. Bagaimana kita dapat menggunakan pengaruh kita dengan benar dan menjadi berkat bagi sesama kita? Hanya melalui kasih karunia Allah, kita dapat menggunakan pengaruh dengan benar dan menjadi berkat bagi sesama. Kita sudah ketahui bahwa kasih karunia Allah adalah Yesus Kristus oleh kehadiran Roh-Nya. Kehidupan Kristus merupakan pengaruh yang terus meluas tanpa batas bagaikan lautan yang tak bertepi. Suatu pengaruh yang menghubungkan dia dengan Allah dan dengan seluruh umat manusia. Melalui Kristus, Allah telah mengaruniakan kepada kita suatu pengaruh yang membuatnya mustahil hidup hanya untuk dirinya sendiri. Kristus adalah teladan tertinggi dalam memberikan pengaruh. Rasul Paulus di dalam Roma
14 ayat 7 berkata, "Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri." Dalam renungan malam ini dikatakan bahwa melalui Kristus, Allah memberikan kepada kita suatu pengaruh yang membuat kita tidak mungkin hidup hanya untuk diri sendiri. Kita terhubung dengan sesama dan saling mempengaruhi. Artinya, hidup kita bukan kehidupan yang terisolasi. Apa yang terjadi dalam hidup kita dapat menyentuh kehidupan orang lain. Apa pengaruh yang paling kuat dalam mempengaruhi orang lain? Dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 231, paragraf 5 berkata, "Karakter adalah kuasa, kesaksian yang tenang dari kehidupan yang sejati, tidak mementingkan diri sendiri, dan saleh memiliki pengaruh yang hampir tidak dapat ditolak. Dengan menyatakan karakter Kristus melalui kehidupan kita sendiri, kita bekerja sama dengannya dalam tugas menyelamatkan jiwa-jiwa. Hanya dengan menyatakan karakternya dalam kehidupan kita, kita dapat bekerja sama dengannya." Renungan malam ini sangat dalam. Mungkin kita dapat mempengaruhi orang dengan kata-kata, tetapi karakter kita berbicara lebih kuat daripada kata-kata kita. Jika kita berkata, "Kasihilah sesamamu," tetapi kita sendiri suka merendahkan orang, maka pengaruh kita bertentangan dengan perkataan kita. Tetapi ketika orang melihat kita mengampuni, menolong, jujur, sabar, rendah hati, dan setia, mereka melihat Kristus melalui kehidupan kita. Dengan menyatakan karakter Kristus dalam kehidupan kita, kita bekerja sama dengan Dia dalam pekerjaan menyelamatkan jiwa-jiwa. Semakin luas lingkup pengaruh kita, semakin besar kebaikan yang dapat kita lakukan. Suatu kehidupan yang dipimpin oleh Kristus dapat menjadi awal dari rantai berkat yang panjang. Rasul Paulus menutup renungan malam ini dengan berkata di dalam Efesus 4 ayat 8 dan 9. "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa pengaruh yang baik dimulai dari pikiran yang benar. Apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi perkataan dan tindakan kita. Karena itu, kita dipanggil untuk memikirkan hal-hal yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, baik dan patut dipuji, kemudian menerapkannya dalam kehidupan. Ketika kehidupan kita sesuai dengan apa yang kita percaya dan ajarkan, kita menjadi teladan bagi orang lain. Dan melalui teladan tersebut, kita dapat membawa damai serta menjadi pengaruh yang positif bagi sesama. Hal-hal ini adalah karakter kita sebagai umat-umat yang percaya, di mana Roh Yesus Kristus berdiam dalam hati kita. Inilah tujuan pengaruh kita, agar melalui kehidupan kita, orang lain semakin mengenal dan datang kepada Allah. Kiranya pekabaran malam ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas nasihat firman-Mu yang menyatakan bahwa apa yang kami pikirkan dan lakukan dapat menjadi pengaruh yang baik dan juga
jahat. Khususnya karakter kami adalah kuasa yang paling berpengaruh dan dilihat serta dilakukan oleh orang lain sesama kami. Oleh sebab itu, ya Bapa, kami mohon curahkan roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, agar karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan karakter Yesus dan menjadi kuasa untuk mempengaruhi sesama, mengenal dan datang kepadamu serta bertobat. Bila mana Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan masuk ke dalam kerajaan surga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.